Bentar Bu, saya siapin timernya dulu. Oke Bu Siti, akan saya mulai ya Bu. Iya, siap. Ya, timer sudah saya nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti Salbia. Waalaikumsalam, Pak Sigit. Gimana nih? Udah lama nggak ketemu kita. Iya, terakhir Iya, ketemu di acara Dinas Pendidikan Bu ya. iya betul. Gimana Bu Siti kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah, baik. Gimana juga nih kabar Pak Sigit hari Ya, ini? alhamdulillah sehat Bu Siti, baik. Jadi berdasarkan obrolan kita via aplikasi chat, Ibu bertanya atau menyampaikan perihal katanya ada yang mau didiskusikan karena katanya pernah melihat saya atau dapat informasi dari rekan yang lain, saya tahu atau sering melakukan coaching terhadap sesama rekan guru ya, karena memang kebetulan saya juga punya pengalaman mengajar di sekolah swasta, SD, SMP, atau SMA. Gitu kira-kira ya Bu Siti ya? Iya, betul sekali nih Pak Sigit. Kita ngambil hikmah dari obrolan ini ya, Pak Sigit. Tentunya apa yang menjadi unek-unek saya ya seiring berjalan waktu mungkin dengan obrolan ini kita bisa saling sharing nih Pak Sigit gitu. Ya, baik Bu Siti Salbia, seperti yang Ibu sampaikan juga ya, Ibu ada waktunya di sela-sela kesibukan Ibu, ada waktu sekitar 20 menit, jadi coba kita manfaatkan sebaik mungkin ya Bu. Jadi apa yang akan kita obrolkan ini, saya akan menggunakan konsep coaching Bu Siti ya, jadi nanti mohon kerjasamanya ketika nanti misalnya memang saya bertanya, nanti bisa disampaikan secara lengkap. Jadi nanti saya juga bisa memberikan arahan atau misalnya memberikan uh, konsep terbaik daripada konsep yang saya sedang gunakan. Gitu kira-kira Bu Siti ya. Jadi kira-kira Ya, bagaimana nih tujuan dari Bu Siti? Kira-kira tujuan yang ingin diobrolin apa nih Bu Siti? ya jadi begini Pak Sigit, tentunya ini sebenarnya udah lama unek-unek ini ya, cuman karena kita baru sempat ngobrol hari ini. Jadi Ya, saya di sekolah itu kebetulan menjadi pimpinan di sana, dipercayakan untuk menjadi kepala sekolah di SD ini Pak. Kebetulan guru saya ini dari 10 guru ini ada salah satu guru yang kinerjanya itu kurang baik gitu. Satu sisi mungkin kalau dilihat dari segi umur uh, tidak pantas untuk melakukan itu sebetulnya. Cuman pada kenyataannya si guru ini kurang disiplin dalam kerjanya gitu. Jadi terkadang saya sebagai pimpinan juga, waduh bagaimana ini? Sementara kan yang namanya anak-anak itu kan sangat butuh kehadiran gurunya gitu. Tapi pada prakteknya ya itu tadi sering tidak masuk karena alasan tertentu nih pasti gitu. Jadi ya kita obrolin di sini ya barangkali menemukan satu solusi yang terbaik buat saya gitu pasti gitu. oke, baik Bu Siti tadi sudah menyampaikan, saya akan ulangi atau saya validasi ya. Jadi ini berkaitan dengan salah satu guru ASN di sekolah yang Ibu pimpin ada masalah kaitannya kedisiplinan ya, kaitan tidak masuk dan tadi juga Ibu sampaikan dari segi usia lebih senior daripada Ibu. Nah, lalu kira-kira apa nih yang ingin Ibu capai saat obrol-obrolan kita ini selesai? Ya, jadi intinya saya ingin guru tersebut apa bisa menyadari diri gitu tanpa harus kita
sering tegur tanpa harus kita marah-marahi dulu, karena secara usia kan memang saya jauh lebih muda. Terkadang kalau mau melakukan tindakan untuk memanggil ataupun memberikan peringatan itu kan saya masih mikir 2 kali. Saya masih menghargai beliau sebagai guru senior di situ gitu kan, Pak Sigit. Jadi gimana ya? Mungkin kalau bahasanya gini, ketika saya mau melakukan sesuatu itu banyak sekali pertimbangannya, Pak Sigit gitu. Kecuali mungkin kalau dia itu di situ guru muda gitu kan atau guru baru, kita masih enak enjoy gitu untuk ngajak ngobrolnya. Tentu kita panggil ke dalam ruangan saya dan pastinya teguran itu langsung gitu. Tapi kalau ini kan sudah senior gitu kan, secara usia juga jauh di atas saya gitu. Walaupun di situ saya sebagai pimpinannya terkadang masih berpikir, aduh enak gak sih menyampaikan ini gitu kan. Begitu Pak Sigit, dilema saya ketika memimpin di situ, karena di situ juga saya baru gitu kan, yang lebih duluan malah beliau yang di sekolah tersebut gitu Pak Sigit. Baik Bu, sedikit banyaknya tadi sudah saya rangkum dan sudah bisa tangkap ya. Jadi masalah ya kedisiplinan ini kaitannya tidak masuk, berarti ketika beliau atau individu tersebut melakukan tindakan indisipliner atau tidak masuk, berarti ada yang dikorbankan, kaitannya adalah kelas yang diampu ya, mungkin apalagi kalau misalnya guru kelas pasti sangat terdampak. Tapi selanjutnya yang saya ingin tanyakan kira-kira seperti ini Bu, situasi sekarang itu seperti apa Bu? Jadi ketika misalnya guru tersebut tidak masuk, apa yang terjadi di sekolah yang selama ini terjadi ketika guru tidak masuk itu, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan Bu Siti? Iya, jadi kalau selama ini sih masih bisa saya handle ya Pak, karena walaupun di situ saya tidak megang kelas, tetapi saya berusaha untuk datang pagi Pak. Jadi ketika beliau tidak masuk, ya mau nggak mau memang saya yang menghandle kelasnya. Nah, itu pun kalau kegiatan saya tidak berbenturan dengan kepentingan dinas tuh Pak. Kalau misalnya ada kepentingan dinas yang lain yang berbarengan, tentunya jadi kendala juga kan. Mau nggak mau saya juga harus meninggalkan kelas tersebut gitu. Nah, ini dilema buat saya. Satu sisi memang kewajiban saya ya dalam hal ini karena guru tersebut nggak masuk. Cuman sisi lain juga ada kepentingan misalnya rapat dinas dan itu tidak bisa diwakilkan oleh guru gitu. Otomatis ya terbebaninya di situ gimana nih, sementara untuk guru yang lain pun kan punya tanggung jawab masing-masing di kelasnya gitu Pak Sigit. Jadi Benar. itu solusi apa permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya gitu. Ya berarti yang tadi Ibu sampaikan itu bisa dibilang sebagai kekuatannya Bu ya, kekuatan dalam artian ada masalah yang terjadi tapi sudah juga ada respon yang sudah respon untuk coba untuk mengatasinya. Tapi apakah hanya Ibu Siti Salbiah saja sebagai kepala sekolah mengingatkan kepala sekolah pasti juga ada kepentingan atau kesibukan yang lain, ataukah memang hanya Ibu Siti Salbiah saja yang melakukan infal atau menutupi kelas yang kosong tersebut, Bu? Iya, jadi ketika saya tidak ada kepentingan dinas, saya masuk di kelasnya. Tapi kalau misal bentrok nih Pak, otomatis saya minta tolong ke guru bidang yang memang sedang jam kosong gitu, sedang tidak ada jam untuk mengajar di kelas gitu. Jadi solusi yang kedua itu tadi saya meminta tolong pada guru bidang untuk mengisi kelas yang kosong itu gitu. Oke, jadi kekuatan yang pertama intinya ada guru infal atau guru pengganti ya, yang dilakukan oleh Ibu Siti sebagai kepala sekolah dan rekan guru yang lain atau guru bidang yang lain jika misalnya memang kosong atau tidak ada sedang kegiatan mengajar. Jadi kita simpulkan sudah ada satu kekuatan yang sudah
sudah selama ini dilakukan untuk mengatasi, masalah yang terjadi. Lalu untuk kondisi atau situasi atau realita yang sedang dialami oleh, guru indisipliner, ini seperti apa, Bu? Karena kan sudah mengingat sudah, cukup lama ya, misalnya apakah sudah Ibu berikan, treatment atau misalnya respon khusus terhadap beliau, Bu, jadi kondisinya seperti apa, Bu? Iya, jadi, Apa yang sudah dilakukan suka ya? ya treatment yang saya lakukan, jadi awal-awal tuh, ya biasa ngajak diskusi gitu kan, ya ngajak ngobrol ke si guru tersebut, kenapa, penyebabnya apa, gitu kan. Lama-lama terbuka kan, beliau mengutarakan bahwa memang karena faktor jarak, gitu kan, karena, si guru tersebut memang punya istri baru gitu, Pak. Jadi dia lebih memilih ke tempat istri barunya. Nah, sementara perjalanan dari rumah istrinya itu ke sekolah itu bisa memakan waktu sampai dengan 1,5 jam, itu paling cepat 1 jam. Bahkan kalau macet bisa 2 jam. Nah, itu mungkin jadi kendala beliau gitu. Jadi faktornya tuh males karena jauhnya itu. Sehingga saya bilang kalau seperti ini terus ya pasti akan ada yang terbengkalai. Saya bilang, bagaimana Pak? Ini kan faktor jarak. Tuh, gimana yang terbaik? Apakah Bapak harus mendekati sekolah, tempat tinggalnya gitu kan? Karena kalau dipaksakan untuk tinggal di sana, ya seperti ini, anak-anak jadi banyak terlantar, saya bilang gitu. Ya, beliau sih selama ini terbuka, yang menjadi permasalahannya itu terbuka dengan apalagi sekarang itu ada yang namanya surat peringatan gitu ya Pak. Karena apalagi ASN itu maksimal 3 kali nggak masuk saja udah menjadi SP1. Nah, beliau ini sering gitu melakukan itu. Sehingga saya bilang kalau masih seperti ini terus, konsekuensinya ya Bapak bisa saya laporkan ke dinas pendidikan, saya bilang. Ya, semakin ke sini sih dengan adanya obrolan seperti itu tuh jadi semakin berkurang durasi untuk tidak masuk. Karena saya arahkan kalaupun pulang ya di jam libur, misalnya di hari Sabtu, selesai bertugas dulu di sekolah gitu kan, sampai dengan hari Minggu, Minggu sore pulanglah gitu. Karena hari Senin sudah masuk di jam kerja. Kemudian itu beliau lama-kelamaan memang ada berkurang juga untuk durasi tidak masuknya. Ya, begitu Pak. Oke, baik, Bu Siti Salbiah, jadi juga beberapa poin juga sudah, saya catat ya. Jadi, Ibu menyampaikan juga tadi, berkaitan dengan SP, surat peringatan ya karena beliau, adalah, guru, ASN. Jadi beliau sudah mendapatkan SP, Bu, ya? Begitu ya kira-kira, Bu, ya? Sudah, Sudah berapa sudah, kali, Bu? sudah 1 kali SP. Oke, baik. Jadi, sebenarnya dari yang Ibu sampaikan, Ibu juga sudah melakukan, tindakan, secara kekeluargaan ya, secara Iya, personal sudah disampaikan juga, akibat yang mungkin, akan terjadi, jika misalnya hal itu berlarut karena misalnya memang, tadi yang saya tangkap ya, karena memang juga, walaupun, pengalaman bekerja saya dahulu sebagai guru di sekolah swasta, saya dengar-dengar memang harus ada usulan dari, kepala sekolah atau kepala sekolah SD atau ASN, bersangkutan ya. Jadi ada usulan dari kepala sekolah maksimal sampai 3 kali seperti Ibu sampaikan. Jadi misalnya memang, risiko yang terberat ya bisa saja dicukupkan gitu kira-kira. Tapi juga tadi saya mendengar, gagasan dari Ibu ya, tadi menyampaikan, tempat tinggalnya jauh. Lalu Ibu juga iya, menyampaikan tentang, jarak. Nah, kalau, boleh, tadi saya tangkap itu termasuk, gagasan Ibu ya, gagasan yang, mungkin secara tidak sadar juga sudah Ibu
sudah Ibu, pikirkan gitu kira-kira ya. Jadi kekuatan yang pertama adalah, guru infal yang dilakukan oleh Ibu dan, guru, bidang yang lain. Lalu, gagasan atau kira-kira tadi Ibu menyampaikan, jarak, Bu. Nah, kira-kira gagasan apa kira-kira? Apakah ini sudah disampaikan, atau belum terhadap, guru tersebut, Bu, tentang gagasan atau Ibu tadi yang disampaikan kaitannya dengan, jarak ya, karena misalnya memang kalau misalnya di, rumah, yang sekarang ditempati, domisili yang terkini itu bisa memakan 1 sampai 2 jam. Jadi apakah ada gagasan, yang lain, Bu, Siti, yang kaitan dengan jarak? Ya, berkaitan dengan jarak kan tentunya saya bilang, eee, berumah tangga itu kan bisa saja durasi waktu ketemunya yang kita atur, kan gitu. Karena kan ini faktor pekerjaan juga, saya bilang. Kalau Bapak memaksakan diri untuk selalu ketemu, apalagi di jam kerja, otomatis kan, kerja Bapak yang terbengkalai, kan gitu. Karena kalau sudah pulang ke sana untuk balik lagi ke sini kan mikir di jalannya gitu kan. Jadi saya bilang durasinya yang diatur. Ketika mau ketemu sama keluarga ya tentunya di jam libur tadi gitu, jangan di jam kerja harus pulang gitu kan. Nah, mengenai jarak itu jadi solusinya untuk pulang itu di jam libur gitu, fasih gitu. Karena kalau diinstruksikan untuk pindah juga ya mungkin solusinya apa ya? Kalau di sini kan harus nyewa lagi gitu tempat gitu kan. Kalau di sana mungkin karena istrinya memang orang sana gitu ya. Jadi tidak bayar kontrakan. Jadi kalau untuk jarak ya itu tadi apa solusinya seperti itu kasih gitu. Terima kasih. Ya, baik, Bu Siti ya. Jadi, tadi kekuatannya sudah sama-sama kita, bicarakan tentang guru infal, lalu tadi, eee, sekarang kita akan bicarakan tentang gagasan atau alternatif-alternatif terhadap, masalah yang sedang Ibu, alami di sekolah dan, sedang kita diskusikan. Kalau saya boleh, coba, arahkan atau simpulkan tadi Ibu menyampaikan tentang, yang pertama ya, mungkin risiko yang sebenarnya juga Ibu, hindari atau Ibu sudah berikan, peringatan secara personal kepada guru ASN tersebut, kaitannya misalnya hal terburuk ya tadi ya, misalnya dicukupkan atau dikeluarkan dengan dilanjutkan misalnya, SP2, SP3, dan yang lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah gagasan yang kedua adalah tentang, jarak. Kalau yang saya tangkap tadi Ibu menyampaikan, Ibu sudah melakukan tindakan, persuasif, dari 2 gagasan atau 2 alternatif, tersebut, tetap Bu, karena memang ini konsepnya adalah, coaching ya, dari 2 poin tersebut tentang, dicukupkan atau sudahkan atau dikeluarkan ya bahasanya ya, atau misalnya poin, yang kedua tadi ya, berkaitan dengan jarak. Berkaitan jarak ini ya mungkin nanti perlu bantu juga untuk didiskusikan misalnya apakah, kaitannya dengan domisili ini ya, entah bagaimana caranya misalnya apa kos, kontrak atau, seperti apa. Nah dari 2 alternatif, pilihan tersebut kira-kira, Bu Siti lebih cenderung ke mana Bu? Dengan perkembangan yang misalnya mungkin emang Ibu setiap hari atau lebih sering tentunya bertemu dengan, guru bersangkutan? Iya. Jadi dari dua apa ya solusi berkaitan dengan kedisiplinan si ASN ini. Jadi saya lebih cenderung begini. Yang namanya rumah tangga itu kan tentu seorang istri harus ngikutin suami gitu kan. Apalagi terkait dengan pekerjaannya. Istilah kata ngalahlah si istri. Jadi walaupun bagaimana kondisi si suami ya mau nggak mau dia harus mau diajak gitu. Walaupun misal kondisinya ya harus ngontrak gitu. Kalau kerjanya pengen bener. Karena kalau seperti itu terus ya pasti kendalanya alasannya jauh gitu. Ya, selama ini saya ajak ngobrol juga si guru tersebut gitu. Gimana Pak kalau
istri Bapak yang ikut ke sini, bukan Bapak yang pulang ke sana, kan gitu. Kalau misal nggak mau ya harus bisa ngerayu. Saya bilang, kenapa kerjanya biar benar di sini. Gitu. Kalau seperti ini terus ya tindakannya ya saya akan naikkan SP2, saya bilang gitu. Kalau udah SP3 kan tentunya apa imbasnya ke Bapak dan keluarga juga, saya bilang. Saya nggak mau, kenapa? Bapak punya tanggung jawab yang besar buat istri, buat anak, gitu kan. Sementara kerjaan Bapak nggak beres, gitu. Gitu, Pak. Baik Bu Siti ya, dari dua alternatif gagasan yang Ibu pilih lebih cenderung tentang jarak atau domisili ya yang harus dipilih. Nah, jadi mungkin kesimpulannya mungkin hampir-hampir sudah kita dapatkan nih Bu ya. Jadi secara sadar atau tidak disadari sebenarnya sudah terjadi atau sudah difikirkan juga, cuma tadi kita kerucutkan menjadi dua, yaitu sesuai dengan validasi verbal yang Ibu Siti sampaikan, jadinya harus didiskusikan. Saya coba menyimpulkan, harus didiskusikan dengan keluarganya, kaitannya dengan jarak ya. Biar apa, misalnya potensi tidak masuk itu lebih minim ya kalau misalnya jaraknya lebih dekat karena mau tidak memakan 1 sampai 2 jam. Jadi kira-kira itu ya pilihan yang Ibu pilih Bu Siti. Lalu selanjutnya Bu, kira-kira untuk mendukung siapa kira-kira yang bisa dimintai dukungan Bu ya? Biar misalnya individu tersebut juga tahu kalau misalnya itu solusi terbaik yang misalnya memang dikehendaki bersama atau misalnya juga Ibu suggest terhadap beliau Bu. Jadi kira-kira siapa yang bisa dimintai dukungan dan untuk memastikan misalnya masalah tersebut bisa teratasi Bu. Bagaimana Bu Ya, Siti? ya baik. Pihak yang saya minta dukungan dalam hal permasalahan ini, ya tentunya yang terkait dengan lingkungan pendidikan saya, Pak. Dalam hal ini tuh UPP atau Unit Pelayanan Pendidikan tingkat kecamatan. Nah, saya udah berusaha ngobrol ke sana, bagaimana nih Pak dengan kondisi seperti ini. Nah, si UPP ini datang ke sekolah saya, jadi intinya ikut ngobrolin lah, bagaimana nih biar SP ini tidak terus naik gitu kan. Nah, jadi peran si UPP itu di samping sebagai apa ya, pencari solusi, juga beliau kan juga berwenang untuk memutasi orang gitu Pak. Jadi si ASN ini ada rasa takutnya juga ketika dia mengulang perbuatan yang sama gitu. Nah, ketika ada dari UPP itu udah, wah UPP datang nih kan gitu. Dan UPP ini juga di SP1 itu ikut tanda tangan Pak, gitu. Jadi Oh ya, ya. sebagai bukti bahwa apa permasalahan ini serius gitu. Jadi jangan sampai ada laporan lagi nih dari kepala sekolah bahwa kamu seperti ini misalnya. Jadi ada bentuk apa ya, peringatan lah sama ASN itu dari UPP, baik itu dia dengan datang langsung, ngajak ngobrol langsung ke ASN-nya gitu, sampai dia bilang gini, Pak, saya ke sini bukan mau mencari masalah, kata UPP gitu kan. Saya ke sini ingin agar permasalahan ini bisa kita selesaikan bareng-bareng gitu. Jangan sampai ada laporan lagi dari kepala sekolah sehingga ST-nya bertambah menjadi 2 dan seterusnya kan gitu. Jadi itu apa orang atau dukungan dari luar yang saya ikut terlibat, saya ikut libatkan di dalamnya agar permasalahan ini intinya sih menemukan solusi Pak gitu. Ya, jadi intinya membutuhkan dukungan UPP Bu ya. Jadi mengingat sekarang Ya, sudah hampir 1 semester berjalan nih Bu, kira-kira untuk target pemecahan masalah ini bisa lekas selesai kira-kira ada target berapa lama nih Bu? Mengingat sekarang misalnya sudah mau selesai semester pertama Bu. Apakah nunggu sampai misalnya tahun ajaran baru 6 bulan berikutnya atau seperti apa Bu? ya. Kalau saya lihat kan dari perkembangan harian ya Pak. Perkembangan harian ketika si ASN ini memang
ketika sudah didatangkan UPP, sudah kita ajak ngobrol, gitu kan. Kalau masih seperti itu ya mau nggak mau kan kita pertegas lagi gitu, aturannya gitu. Tapi ya selama ini sih setelah kita ambil tindakan seperti itu, ya alhamdulillah masuk terus gitu. Oke, Mmm, baik, Bu Siti ya. Jadi, seluruh rangkaian, dari, proses coaching, tanpa disadari sudah, hampir, selesai nih Bu Siti ya. Jadi tadi kita sepakat misalnya Ibu ada waktu sekitar 20 menit, sekarang sudah hampir 25 menit tidak terasa ya. Jadi, dari 2 gagasan atau 2 alternatif, bisa, bantu saya simpulkan adalah tadi, lebih kepada misalnya dikomunikasiin lagi dengan, keluarga kaitannya dengan jarak ya, walaupun tadi Ibu iya. menyampaikan juga, sebenarnya udah ada perbaikan-perbaikan. Nah, gimana nih perasaannya Bu Siti nih, dari, proses obrolan-obrolan kita dari menit pertama sampai, menit sekarang nih sudah 25 menit, bagaimana Bu, perasaannya Bu Siti? Ya, perasaan saya jadi lebih lega ya, Pak, karena apa ya, dari obrolan ini kita menemukan satu solusi nih ternyata. Jadi yang tadinya si ASN ini malas-malasan karena kita, obrolkan seperti ini, jadi kayak menemukan ide baru gitu. Ternyata, oh ini, solusi yang terbaik buat si ASN ini. Mudah-mudahan ke depan ya, beliau ini bisa lebih disiplin lagi dalam bekerja gitu. Oke, baik, Bu Siti Salbiah, gitulah Bu ya, demikian rangkaian, coaching ya. Memang konsep, coaching, seperti ini, tapi saya juga, senang ya, ini juga saya senang dalam artian, secara umum, konsep coaching atau yang sudah kita lakukan ini sudah, selesai dan, menemukan, solusinya tersebut dari, Ibu, sendiri yang sudah dipikirkan atau, belum dipikirkan tapi sekarang sudah menjadi kuat. Nanti next mungkin, akan kita bisa sambung lagi nih Bu Siti nih ya, nanti mungkin Ya, kita bisa baik. ngobrol-ngobrol lagi, nanti bisa dikomunikasikan lagi bagaimana kira-kira kondisi, terbaru dari, individu tersebut Bu Siti. Begitu Bu Siti? Baik. Ya, baik Pak Sigit, terima kasih atas sharing yang kita lakukan, hari ini. Alhamdulillah, menemukan satu solusi, ya mudah-mudahan, bisa saya terapkan nih di sekolah saya, Pak Sigit, gitu. Makasih sekali lagi, Baik. atas, gagasan dan ide bagusnya. Ya, siap. Terima kasih Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sehat-sehat Bu. wabarakatuh. Ya, semangat. Oke, Bu Siti, sekarang gantian Bu Siti ya, tapi sebentar Bu, sebentar Bu. Bu Siti udah siap untuk lihat misalnya dokumen tirtanya atau seperti apa Bu? Mmm, saya lihat di itu ya, di Iya, jadi yang maksudnya dikirim buat memudahkan buat mungkin sama seperti pertanyaan. iya kayak kemarin itu Bu yang saya kirim itu loh kemarin Bentar buat saya lihat. memudahkan aja. Ini yang Pak Sigit kirim ya, yang Tirta? Iya, Oh iya, yang kemarin. nanti ya ya, Karena saya kan buka. nanti kan saya nanti bergantian seperti Ibu nih, maksudnya saya nanti ya cuman jawab-jawabin apa yang Ibu tanyakan aja gitu, saya lebih pasif, tapi maksudnya nanti saya juga akan sebisa mungkin ya saya juga akan, apa ya, menjelaskan dengan jelas karena memang Ibu nanti memberikan pertanyaan terbuka. Ya, siap. Berarti Ya dalam hal gimana? ini saya jadi coach, Bapak jadi Ya, coach. ya. Siap. Oke, ya ini saya tadi mohon maaf sampai 27 menit ya, nanti saya akan coba timer dari ulang Bu ya. Oke Bu Siti silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Pak Sigit? Baik Bu Siti gimana, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Iya, Pak Sigit, sesuai dengan yang kita obrolin kemarin nih, saya dapat Ya. cerita katanya ya ada hal yang harus kita bicarakan. Mungkin mengenai apa, barangkali dari hasil obrolan kita bisa menemukan solusi terbaik gitu Pak Sigit.
Ya, Bu Siti, terima kasih nih waktunya ya. Jadi, mohon izin, kemarin kan saya chat, mohon izin waktunya sekitar 20, 30 menit dari Ibu, karena kan Ibu pasti ada banyak kegiatan, karena di sisi lain kepala sekolah, saya dengar Ibu juga sering, melakukan coaching nih. Ya sekilas dengar-dengar sih intinya, ya intinya ngobrol-ngobrol, tapi nanti, mungkin bisa ada penguatan-penguatan dari Ibu. Jadi ada problem nih Bu nih, yang saya hadapi dan, ingin saya diskusikan kepada Bu Siti, begitu Bu Siti. Ya, baik Pak Sigit, kita obrolkan di sini. Barangkali kita bisa menemukan jawaban terbaiknya ya Pak Sigit. Ya Ya, mudah-mudahan, jadi pada prinsipnya saya punya masalah nih, mudah-mudahan nanti, saya bisa, tercerahkan gitu Bu Siti. ya, siap. Apa tuh permasalahannya apa tuh Pak yang menjadi Ya, unek Bapak gitu? jadi gini Bu, sekarang saya kan kerja di, sekolah swasta ya, sekarang saya Satminkalnya atau home base-nya di, SD Bu, di SD swasta eee, di daerah Galaksi, Bekasi Selatan Bu. Jadi, kebetulan kan memang saya ikut, program pendidikan guru penggerak, tapi jauh sebelum, saya melakukan pendidikan guru penggerak tuh Bu, ya mungkin kita kan beda-beda ya, beda-beda dalam artian, ya saya bukan pengen so tau, tapi kalau saya lihat tuh, sepertinya tuh teman-teman tuh kalau misalnya diinstruksikan sama kepala sekolah, ikutin pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C gitu kan dari mana-mana, dari macam-macam, bilangnya iya gitu kan. Terus pas saya dengar tuh kan, wah ini berarti nih teman saya si A, si B nih entar mau saya ajak lah gitu ya, karena misalnya memang, kebetulan dari dulu saya kuliah Bu, kalau dengar dari dosen tuh ya, waktu S2 dulu di UNS tuh, ya sebisa mungkin menjadi guru itu jadi guru juga guru yang pebelajar dan pembelajar sepanjang hayat gitu kan. Jadi maksudnya ketika kita memberikan apa yang dulu kita berikan terhadap siswa-siswa kita, berarti kita merampas masa depan mereka. Jadi makanya kenapa, saya juga sering ikut pelatihan gitu Bu, Siti. Tapi ketika misalnya teman-teman diajak, pelatihan, kok pada nggak mau gitu kira-kira. Nah sementara saya kan kalau misalnya ikut pelatihan kalau ada temannya lebih, enak gitu Bu Siti. Nah itu kira-kira ya, mungkin buat sebagian Hmm, orang ini bukan buat masalah, tapi kalau buat saya ya itu unek-unek gitu, gitu Bu Siti. ya, ya permasalahan Pak Sigit itu saya rasa bukan hanya dirasakan di sekolah Bapak sendiri ya, karena pada kenyataannya sekolah lain pun saya udah 2 kali pindah sekolah nih Pak. Iya Yang Bu. namanya semangat belajar guru itu memang apa ya, apalagi zaman sekarang, udah tua dikit bilangnya, "Udah yang muda aja yang jalan," kan gitu. Itu Iya. memang sering terjadi gitu, umumnya seperti itu Mas Sigit. Ya Mmm, namun tidak boleh seperti itu gitu, karena ya itu tadi, guru itu harus belajar sepanjang hayat kan gitu. Jadi, Pak Sigit, ya Bu. permasalahannya mungkin, apa, mempunyai teman yang istilah kasarnya susah diajak belajar ya, Pak, ya? Iya, jadi bahkan nih misalnya nih, ada program nasional yang tadi saya sampaikan ya, misalnya, program guru penggerak nih kita apa, saya kebetulan angkatan 9 ya Bu Siti ya, katanya sih angkatan 10 baru mau mulai, tapi udah mulai angkatan 11. Jadi maksudnya ada kesempatan tuh angkatan 11, 12, 13, 14, 15 ketika misalnya kalau di sekolah saya kan kebetulan ini mohon maaf nggak saya sampaikan nama sekolahnya Bu ya, pokoknya sekolah swasta di Galaksi gitu ya Bu, Bekasi Selatan. Jadi kalau tiap pagi tuh kita ada meeting Bu, ada morning briefing istilahnya secara online di Microsoft Teams. Jadi tiap pagi tuh pasti kita ada meeting, ada ide-ide baru atau ada instruksi baru, salah satunya karena memang program nasional, ayo ikut guru penggerak semuanya. Jadi kebetulan saya dari sekolah saya Bu di yayasan saya itu ada TK, SD, SMP, SMA. Itu kebetulan saya, yang pertama Bu, jadi dapat kesempatan, alhamdulillah, jadi, calon guru penggerak yang pertama, tapi teman-teman bilangnya responnya, siap Miss," gitu, "nanti ikut," gitu. Tapi pada pelaksanaannya, ya saya belum dengar ada yang ikut apa enggak gitu kan kira-kira. Tapi jauh sebelum ini ya, saya sering ikut pelatihan di, Pustekom,
atau Siamolek misalnya, bahkan saya punya pengalaman pelatihan di Siamolek, Tangerang Selatan, Bu, pelatihannya, onsite ya, jadi harus datang langsung PP, pulang pergi. Jadi pada saat itu saya manfaatin waktu lagi UTS atau UAS gitu ya, saya bergantian sama temen biar bisa ikut pelatihan karena memang pelatihannya kebetulan saya guru komputer, Bu, jadi saya merasa harus, selalu mengembangkan, diri ya, jadi harus up to date karena anak-anak di sekolah saya tuh ya kategorinya ya mereka bisa karena memang mereka mampu beli, tapi sampai detik ini saya merasa apa ya, ya ini nggak saya sampaikan juga secara langsung terhadap teman-teman, tapi saya merasa ya, ya agak disayangkan aja kalau untuk guru-guru yang, stop belajar gitu kira-kira Bu Siti. Iya. Kalau boleh saya tahu itu, Pak Sigit, kira-kira yang males belajar itu yang seusia Bapak apa yang di atas usia Bapak? Nah, tadi yang Ibu Siti sampaikan ya, jadi kalau di tempat lain atau di sekolah Ibu misalnya, mungkin yang usianya sudah senior gitu. Nah, itu yang saya heran, Bu. Jadi kan saya kelahiran 90 ya. Jadi ya ternyata ya, yang seumuran saya juga cukup banyak, yang junior juga ada, yang beda dikit juga ada ya. Berarti kan saya 33 tahun. Ya, yang 35, 36 atau misalnya yang lebih muda. Ya sama aja gitu Bu Siti. Jadi ya apa ya, mungkin ya ya mungkin karena kita ngobrol berdua ini ya, jadi ya itu pada males gitu. Jadi padahal padahal apa ya, kalau yang bisa saya lihat itu kan kita bisa ketemu dari guru-guru di sekolah lain, kita bisa sharing, kita bisa, menambah, pertemanan yang secara nggak langsung ya itu bisa buat, pegangan kita juga di masa depan kan. Jadi, umur Iya. yang ya itu bukan berarti nggak ada, Bu, ya, bukan berarti nggak ada. Ada sih, 1, 2 tapi kebetulan rekan-rekan guru saya di sekolah itu sekitar total ada sekitar 40, guru, Bu Siti ya. Mungkin kalau bisa dihitung ya mungkin gampangannya sekitar 5 sampai 7 orang, Bu, yang mau untuk sesekali ikut, pelatihan, Bu Siti. Begitu, Bu Siti. Mmm, Jadi ya itu, nggak yang muda, yang seusia saya atau yang lebih tua ya sama, Bu. iya, jadi bukan faktor umur ya? Iya, Bukan bukan faktor bukan umur, faktor memang umur. karena nggak ada motivasi diri untuk mau, apa ya, untuk mengembangkan profesi dia gitu ya, Pak Sigit. Mungkin Iya gini Pak Sigit, mungkin kita sering ajak ngobrol, terutama guru-guru muda ya, karena pada prinsipnya itu kan yang namanya belajar itu kan bukan untuk dirinya saja kan, tentu ngimbasnya itu kan ke anak murid gitu ya. Mungkin dari hati ke hati sambil kita istirahat di tengah candaria gitu kan, tetap kita iya harus ibarat kata mah ngingetin mah terus ngingetin gitu Pak Sigit untuk mau terus, belajar gitu. Karena ya itu tadi, perkembangan zaman ini harus up to date kan, apalagi terkait dengan, teknologi gitu. Kalau gurunya sendiri tidak mau belajar, bagaimana kita bisa mengajarkan, ke siswa gitu. Jadi istilah katanya Pak Sigit harus, dari hati ke hati lah, ajak ngobrol teman mungkin ya. Selama ini, apa yang Pak Sigit lakukan dengan kondisi seperti itu tuh, Pak? Nah, jadi karena kan kebetulan, di sekolah saya itu di home base saya yang sekarang ini, Bu, tadi kan saya udah menyebutkan ya 40 guru dan total kelas itu hampir, 22 atau 24. Jadi memang benar-benar, besar ya atau banyak, rombelnya kelasnya. Nah, itu berefek terhadap, kita posisi kelasnya itu ada di 2 gedung yang berbeda, Bu, tapi dalam satu area yang sama, tapi di 2 gedung yang berbeda, jadi agak sedikit berpisah. Jadi kita ada, 3 ruangan guru itu terpisah, Bu. Jadi ada istilahnya ruang guru, lower 1, ruang guru lower 2, itu maksudnya kelas 1, 2, 3, Bu, dan bergabung dengan kelas 4 dan ruang guru upper. Nah, ruang guru upper ini kelas, tinggi ya, walaupun di situ hanya ada guru kelas, 5, kelas 6. Jadi yang selama ini saya sudah, lakukan Bu Siti ya, jadi ya jujur kalau saya kan memang di sini kan cuman guru biasa ya, kalau di sekolah mah staf gitu ya, karyawan biasa, Bu. Jadi, untuk upaya, ngajak ya cuman ngajak sebagai teman gitu kan, nggak ada maksudnya nggak ada
power atau nggak ada kekuatan untuk memberikan instruksi gitu ya. Tapi ya tadi itu alasan saya cuman kalau saya ada temennya gitu lebih enak. Walaupun kalau dilihat-lihat dari sertifikat yang saya dapetin ya tetap aja saya banyak gitu karena memang tadi Bu kebutuhan karena saya guru komputer. Jadi yang udah saya lakukan ya tentunya saya sudah sampaikan Bu ya. Maksudnya buat iming-iming gitu kan. Misalnya saya bilang dapat sertifikat nih. Ya kalau saya kan kita memanggilnya dengan Mister dan Miss Bu kalau di sekolah. Mister, Miss, minta nih apa ya? Ya ntar pokoknya dapat sertifikat, nama sertifikat yang nanti buat pegangan di masa depan. Nah, siapa tahu dikumpul-kumpulin bisa bisa bermanfaat lah gitu ya namanya guru swasta Bu. Nah terus yang kedua ya tentunya ya itu tadi skill dalam artian ya keterampilan bukan hanya misalnya kita belajar teknologi belajar komputer tapi kan bisa diterapkan juga di kelasnya ini intinya biar anak-anak tidak bosan. Jadi yang udah saya sampaikan sih itu sih Bu. Jadi nanti dapat sertifikat, nanti yang kedua ya dapat skill. Nah kalau yang sertifikat mungkin mungkin ya banyak yang tergoda Bu. Tapi kalau yang skill ini ya itu saya lihat mungkin teman-teman merasa cukup gitu ya. Cuman karena saya itu balik lagi saya temen gitu kan nggak bisa saya misalnya menghakimi atau seolah-olah lebih pinter gitu ya walaupun misalnya saya juga terhadap yang rekan yang lebih muda saya nggak ngerasa lebih lebih pinter walaupun misalnya saya sering ikut pelatihan apalagi rekan-rekan guru yang senior gitu ya. Jadi ya saya cuman ngobrolnya dalam diri sendiri aja gitu Bu, apa dalam hati sendiri gitu Bu Siti. Ya, jadi gini Pak Sigit, apa yang tadi Bapak utarakan tentunya juga udah mengarah kepada mengajak sebetulnya ya, Iya Bu. dengan menunjukkan itu tadi iming-iming apa namanya sertifikat gitu kan. Tentu dengan banyak sertifikat juga dibarengin dengan keahlian yang didapatkan gitu. Artinya semakin banyak sertifikat berarti kan pelatihan yang Bapak ikuti juga memang semakin banyak modelnya dan itu mungkin kalau bisa kita ceritakan ke teman tersebut ya imbasnya itu akan langsung dirasakan oleh siswa gitu kan. Karena ya itu tadi dengan banyak kita pelatihan ataupun belajar ya tentu banyak bekal yang bisa kita sampaikan ke anak didik kan gitu. Itu merupakan satu poin besar buat Pak Sigit sebetulnya ya. Iya Karena Bu. karena ya itu tadi memang tidak mudah kita mengajak teman untuk mau belajar ya apalagi sudah Hmm. merasa cukup kan gitu. Ya. Jadi gitu Kak Sigit apa situasi yang memang bukan hanya Pak Sigit yang ngalamin, saya pun di sekolah saya juga banyak yang seperti itu. Tapi ya endingnya mereka ibaratnya dengan anak-anak itu ya kurang gitu. Jadi walaupun ibaratnya guru ini tidak dirindukan kehadirannya gitu, karena memang dia udah tidak ada usaha. Dia merasa cukup, dia hanya menggugurkan kewajiban saja kan gitu. Jadi ibarat pas-pasan mah ya udah dia hanya ngajar masuk tanpa dia mau mengembangkan kemampuan dia. Misalnya dalam hal apa pendekatan dengan siswa itu kan harus dipelajari Pak. Tidak Iya bisa Bu. otodidak gitu. Jadi ya sebenarnya dampak yang dia rasakan itu akan dirasakan juga oleh si guru itu Pak gitu tanpa dia sadari gitu. Itu Pak Sigit. Iya. Nah tadi kan itu Bu, jadi Ibu apa ya, kalau yang saya rasakan ini kan bahasanya tuh udah memberikan penguatan ya terhadap saya. Penguatan misalnya tadi kaitannya dengan mengingatkan maksudnya mengajak terus, Ibu udah memberikan penguatan tersebut kepada saya. Tapi mungkin kira-kira kalau misalnya saya menyampaikan terhadap atasan ke wakil kepala atau misalnya kepala sekolah, kira-kira bagaimana Bu? Maksudnya apakah nanti misalnya eh, apakah saya harus diskusikan terhadap wakil kepala atau kepala sekolah tentang kaitannya itu misalnya ataukah misalnya memang dibuat sistem biar misalnya rekan-rekan itu terus mau belajar bagaimana kira-kira Bu?
Iya, jadi dalam hal ini Bapak itu memang perlu dukungan ya dari yang pihak lain terkait dengan permasalahan ini gitu kan. Bisa saja yang Bapak bicarakan tadi kita ngobrol dengan kepala sekolah misalnya karena terkait dengan mutu, ini kan terkait dengan mutu guru ya. Apalagi kalau sekolah swasta itu kan yang dilihat adalah mutu Ayo siswanya Kak Sigit, gitu. waktunya udah mau selesai nih. Ya, Ya, Bu. ya, jadi diobrolkan kembali dengan kepala sekolah. Mungkin strateginya bisa kalau pelatihan itu bisa saling Kalau masih belum bergantian selesai nggak gitu. apa-apa, diterusin dulu, yang lain masuk ke room ya. Iya, Bu. Kalau pas dia sudah selesai nanti dimatikan rekamannya. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Iya, Bu Siti. Jadi jadi ini saya juga ini nih akhirnya tercerahkan nih ya. Jadi dari dua pilihan yang saya udah pikirkan ini, selain intinya tetap mengingatkan dan mengajak, lalu yang kedua nih, alternatif atau gagasan yang bisa saya lakukan, ya walaupun saya cuman guru ya, guru biasa, staf biasa, karyawan biasa, intinya ya bukan pengen idealis sebagai seorang guru, tapi maksudnya ya itu tadi ya, mutu ya. Jadi biar secara secara langsung dan tidak langsung ya kualitas sekolah saya juga tetap baik karena misalnya guru-guru tetap mengembangkan kompetensinya. Jadi gagasan yang kedua, alternatif yang kedua yang tadi saya tanyakan dan Ibu berikan penguatan itu mungkin bisa meminta dukungan dari atasan gitu ya Bu Siti ya? Ya, betul. Kita bisa saling sharing di situ. Ya tentunya kan beliau yang lebih berwenang terkait dengan kebijakan-kebijakan kan memang semua diserahkan ke kepala sekolah. Tapi apa yang menjadi keluhan seperti di lapangan itu ya kita harus ceritakan. Fungsinya apa ya untuk mencari solusi, bukan kita mau seperti apa kan gitu. Tapi bagaimana menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi gitu. Oke, siap Bu Siti nih. Jadi alhamdulillah nih. Jadi maksudnya jadi saya juga dapat apa ya? Dapat dapat penguatan, saya dapat jawaban nih. Jadi secara nggak sadar ya ternyata saya juga udah dapat, tapi ya itu karena kita sharing nih, jadi ya saya punya insight atau punya tanggapan lain Bu Siti ya. Terima kasih nih Bu Siti nih. Jadi saya jadi lega nih, jadi senang nih bagaimana unek-unek yang saya rasakan tuh mudah-mudahan nanti bisa bisa teratasi Bu Siti. Sama Pak Sigit, barangkali ide saya juga bukan ide yang terbaik, tapi kita mencari solusi secara bersama-sama ya Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah Bapak nih. Iya, mudah-mudahan Bu. Terima kasih. Ya nanti saya uh, mohon izin saya kabarin nih Bu Siti nih karena kan memang saya percaya nih Ibu karena memang saya dengar tadi ya Ibu sering coaching terhadap guru-guru di sekolah-sekolah lain gitu ya. Jadi nanti saya mohon izin mau ngabarin nih Bu progresnya nih bagaimana keadaannya gimana Bu? Bisa ya Bu ya? Ya, bisa. Baik, Pak Sigit. Oke Bu Siti, terima kasih nih waktunya mungkin karena memang sudah saya rasa sudah cukup, saya juga udah dapat solusinya ya. Jadi solusi yang dari saya tadi Ibu sudah berikan penguatan ya. Mungkin saya cukupin dulu nih Bu Siti nih telepon atau video call-nya Bu Siti. Ya, baik Pak Sigit. Mungkin itu hasil obrolan kita ya Pak. Mudah-mudahan Ya bermanfaat. Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Siti ya. Ya, Mohon izin nanti kita kontak-kontak lagi Bu Siti. ya, sama-sama ya Ya, Pak. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, mohon maaf, ini saya kayak ada gangguan sinyal. Ini video saya nyala nggak Bu? Yang ada gambar merah ya? Iya, apa? Ada, Ada gerak Bu? ada. Gerak. Emang harus gerak? Ya enggak, maksudnya kan kalau saya bergerak kan di situ bergerak juga kan? Oh, gerak gambarnya, iya. Gerak ya? Iya. Gerak Gerak. ya? Heeh. Oh ya udah, Ini yang sebentar nggak Bu ada bisa. gangguan kok. Iya, saya juga ini tapi saya saya nggak bisa masuk lagi sebentar Bu, sebentar. Suaranya stabil juga, Pak.
Iya, tapi saya ada sedikit nge-hang sedikit. Tadi pikir saya apain entar takutnya malah error, tapi saya mau coba ini dulu. Iya. Terus yang itu Pak, yang isian itu kita isi sekarang. Oh, ini saya udah balik nih. Nah, pada sebentar Bu, sebelum jawab tadi sih pada intinya sih saya udah pencet record ya. Di sini juga ada tanda titik merah. Jadi intinya sudah ter-record ya Bu ya. Tadi yang saya bilang tadi saya takutnya ada problem jaringan. Kalau menurut saya sih rekaman tadi yang paling penting nanti yang di-upload itu adalah rekaman yang tadi kita sudah rekam Bu, yang sekarang masih terekam nih. Ini saya stop rekam dulu aja apa gimana nih Bu? Ini jadi nggak jelas Pak. Halo Bu Siti. Hilang-hilang suara Bapak. Oh, coba. Saya matiin video ya. Gimana suara saya dengar Bu? Nah ini jelas. Nah itu saya habis matiin video ya. Ini saya stop record dulu aja ya, gimana? Ya, stop aja. Nanti Ya. kita komunikasi untuk yang isian ini Pak. Bentar Bu.